Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para audien dimanapun berada, teman-teman sekalian, dan khususnya anak-anakku yang biasa ngaji di kelas 1 Sanawiyah Pondok Pesantren Tamratul Wildan. Mari kita mulai lagi ngaji kita pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini adalah yang terakhir di bulan Ramadan. Babnya adalah bab iktikaf, karena nanti bab haji kita teruskan di kelas seperti biasa. Insya Allah Syawal sudah dimulai. Mudah-mudahan sudah wabah COVID-19 ini sudah usai pada bulan Syawal nanti, sehingga kita semua bisa ngaji di pondok pesantren seperti biasa. Langsung saja mari kita awali dengan kirim Fatihah yang jika ada pahalanya, mudah-mudahan kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain minal anbiya wal mursalin wal malaikat qarabin wa jami'i sahabatihi khususan khulafa'ir rasyidin wa jami'i ahli baitil mutahharin wa azwajit thahirati wa ummahatil mu'minin wa jami'il awliya'i shalihin wa ulama'il amin wa imatil mustahidin khusus ila hawza syahina Muhammad bin Idris Syafi'i wa syahina Abdul Qadir Jailani wa syahina Ba'un Nasabandi wa syahina Abi Abdul Khalid Basrani Al-Khalidi wa syahina Syekh Al-Khalidi wa Al-Khalidi syahina Ahmad Jazuli wa syahina Hamid Jazuli wa syahina Abi Suja sahib kitab hadal kitab wa syahina Imam Ibn Qasim wa syahina Imam Syuhada wa syahina wa syahina wa nafadli wa khadali syabi masyayina mu'alimina wa sayyidina wa jami'il muslimina wa muslimat wa binina wa binat ahiyya min Muhammad. Inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuri darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi tawrini amin. Faslun utawi kiku ono fasal suci. Fi ahkamil iktikafi ing dalam nerangake pira-pira hukume iktikaf. Apa iktikaf itu? Mari kita pelajari bahwa utawi iktikaf lughatan saking arah lughate iku al iqamatu netepi ala syai'i ing atase suci-suci min khairin saking kebagusan au syarrin utawa barang kang ala. Menurut leksikal, menurut etimologinya, iktikaf itu adalah continue melakukan sesuatu. Orang yang setiap hari continue minum bir, minum arak, itu bisa dikatakan iktikaf menurut etimologi, tidak menurut syariat Islam. Orang yang punya kebiasaan makan setiap pagi, sarapan setiap pagi bisa dinamakan iktikaf. Kebiasaan yang kita lakukan di setiap hari yang rutinitas itu bisa dinamakan iktikaf menurut etimologi atau menurut bahasa. Nah, wa syar'an. Nah, sekarang yang membedakan etimologi dan syariat Islam. Utawi iktikaf saking arah syariat Islam, menurut syariat Islam iku iqamatun jumeneng bi masjidin ing dalem masjid. Berdiam diri di masjid itu menurut syariat. Bisifatin kelawan sifat
mahsusatin kang tertentu dengan cara-cara tertentu. Jadi i'tikaf menurut syariat Islam adalah berdiam diri di masjid dengan menggunakan tata cara tertentu. Tidak sembarang berdiam diri. Kalau datang di masjid tidak niat i'tikaf, tidak niat apa, dalam keadaan junub lagi tidur, nggak bisa dinamakan i'tikaf. Cara-caranya nanti akan kita bahas sebentar lagi. Wal i'tikafu utawi i'tikaf, iku sunnatun sunnat muakkadatun mustahabbatun kang den demeni. Apa sunat yang sangat disenangi oleh siapa? Oleh Kanjeng Nabi dan oleh orang-orang yang mengiringi Kanjeng Nabi. Fi kulli waktin ing dalem saben-saben waktu. Fi kulli waktin ing dalem saben-saben waktu. Kapan saja i'tikaf itu sangat baik. I'tikaf di masjid, tidak di musola, tidak di rumah, tapi di masjid kapan saja. Wa huwa utawi i'tikaf fil asari ing dalem 10 dina al awakhiri kang akhir-akhir min Ramadhana saking bulan Ramadan iku afdalu luweh utama apa i'tikaf minhu tinimbang saking i'tikaf fi ghairihi ing dalem liyane ashril awakhir. I'tikaf itu bagus di hari apa saja, di waktu kapan saja. Namun yang lebih baik itu i'tikaf itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. I'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih baik dari i'tikaf yang lain. Kenapa? Li ajri thalabi lailatul qadari krana arahe nuprih lailatul qadar. Karena sembari kita i'tikaf di masjid, kita juga menanti datangnya Lailatul Qadar. Siapa tahu pas kita i'tikaf turunlah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Al-Qadar itu adalah lebih bagus dari 1000 bulan. Artinya apa? Amal-amal yang kita lakukan ini nilainya itu berlipat ganda, bisa dilipat gandakan 1000 bulan, lebih bagus dari 1000 bulan. Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat itu turun, tanazzalul malaikatu. Nah, malaikat itu semua turun untuk menyaksikan amal yang kita perbuat, i'tikaf yang kita berbuat. Sudah. Wahia utawi Lailatul Qadar inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i iku wa utawi Lailatul Qadar inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i radhiya mugi-mugi paring ridho sapa Allah anhu saking Imam Syafi'i iku munhasiratun dadi karingkes apa Lailatul Qadar fil asri ing dalem 10 dina al akhiri kang akhir min Ramadhana saking bulan Ramadan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada pada malam, salah satu di antara malam 10 akhirnya bulan Ramadan. Mulai 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Tidak ada di lainnya itu. Jadi menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu tidak pernah turun, tidak pernah muncul pada malam ke-10 bulan Ramadan. Apalagi pada bulan yang lainnya tidak pernah Lailatul Qadar itu muncul pada bulan Syawal atau pada bulan
Dzulhijjah, Dzulqa'dah, tidak pernah. Jadi Lailatul Qadar itu hanya muncul pada 10 akhirnya bulan Ramadan. Nah, sehingga menurut Imam Syafi'i bahwa itikaf pada malam-malam yang ke-10 akhir ini sangat dianjurkan. Fakulu lailatin mongko utawi saben-saben wengi minhu saking asrun iku muhtamilatun mengku lah maring Lailatul Qadar. Setiap malam pada hari ke-10 terakhirnya bulan Ramadan ini ada kemungkinan muncul Lailatul Qadar. Mungkin bisa pada 21, mungkin bisa pada malam ke-22, mungkin bisa pada malam ke-33 dan seterusnya. Setiap malam itu ada kemungkinan untuk muncul Lailatul Qadar. Lakin layali witri tetapi ini piro-piro dino kang ganjil 21, 23 iku arjaha luweh dan arep Lailatul Qadar. Tapi arja layalil witri lan luweh dan arep piro-piro dino kang ganjil iku Lailatul Hadi wengi kang kaping 1 awisalisi utawa kaping 3 wal isrina lan 20. Menurut Imam Syafi'i itu setiap malam ini ada kemungkinan munculnya Lailatul Qadar pada malam yang 10 terakhirnya bulan Ramadan. Tapi yang paling bisa diharapkan akan munculnya Lailatul Qadar itu adalah malam-malam yang ganjil 21, 23, malam 21, 23 dan malam 25, malam 27 dan malam 29. Makanya kita biasa melaksanakan acara likuran, malam likuran, malam selikuran, malam telu likuran. Kita biasanya di musola atau di masjid. Kalau bisa di masjid mengenakan acara-acara yang sangat khusus, tujuannya menyambut Lailatul Qadar. Itu di antara malam-malam yang ganjil menurut Imam Syafi'i yang paling bisa memungkinkan untuk diharapkan datangnya Lailatul Qadar adalah malam 21 dan malam 23. Banyak riwayat tentang Lailatul Qadar. Termasuk ada riwayat dari Ibnu Abbas juga mengisahkan tentang sama dengan pendapatnya yang Imam Syafi'i ini. Memang yang digunakan ini Imam Syafi'i ini dari Ibnu Abbas. Kemudian ada juga para ulama yang mempunyai pendapat, yang mempunyai istiqra, penelitian yang lebih rinci lagi tentang Lailatul Qadar ini. Ini para ulama sufi ini biasanya mengadakan penelitian. Itu kata mereka, jika puasa dimulai pada hari Jumat, nah ini pendapatnya para ulama sufi, jika puasa dimulai pada hari Jumat, maka banyak kemungkinan itu Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Nah, jadi kita masih bisa menunggu nanti. Kalau puasa dimulai hari Jumat, kemarin kita kan puasanya malam Jumat, hari Jumat. Berarti kemungkinan besar itu
Lailatul Qadar itu muncul pada hari atau datang pada malam 29. Kalau puasanya itu dimulai hari Sabtu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuh pada hari ke-21, pada malam ke-21 bulan Ramadan. Kalau malamnya puasa itu dimulai hari Minggu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Kalau puasa itu dimulai hari Senin, ya, itu kemungkinan datangnya Lailatul Qadar itu pada malam ke-29. Nah, kalau puasa itu mulai hari Selasa, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 25, artinya malam ke-25. Kalau puasa itu dimulai hari Rebo, maka kemungkinan datangnya Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Kalau puasa itu dimulai pada hari Kamis, maka kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil secara umum. Banyak kemungkinan, berarti lebih banyak kemungkinan. Kalau puasa dimulai hari Kamis, itu kemungkinan munculnya Lailatul Qadar itu pada tanggal 21, 23, 25, 27 sama, kemungkinannya sama, mempunyai besar kemungkinan yang sama antara malam-malam ganjil. Sudah, kita teruskan tentang iktikaf lagi. Walahu lan iku tetep keduwene iktikaf, ayat iktikaf tegese iktikaf sartone utawi syarat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine sartone iku an-niyatu niyat. Iku an-niyatu niyat. Iku an-niyatu niyat. Wa yanwila niyata sapa wong kang iktikaf sapa muktakif fil iktikafi ing dalem iktikaf al-manzuri kang den nazari al-fardiyata ing niat kefarduan. Kalau iktikafnya itu iktikaf wajib, maka niat fardu. Nawa itu fardu iktikaf. Kalau tidak, ya niat sunnah. Nawa itu iktikaf sunatan ibtighu amardatillahi ta'ala, itu bisa. Wasani utawi kang amen pindho iku al-lubsu manggon utawa meneng fil masjid ing dalem masjid, walayak filan ora cukup fil lubsi ing dalem manggon apa kodru tumakninati sekedar tumakninah, bal azyadatu balik nambahi alaihi ing alase tu kodru tumakninah bi haitsu yusama kelawan sekirane bisa den arani apa dalikal lubsu mengkono-mengkono manggon ukufan ing aran iktikaf. Ya pokoknya berdiri, baca-baca, duduk, tidak datang, duduk, kemudian baca-baca, pokoknya lebih dari sekedar makninah lamanya. Wasyaratul mu'takifi utawi syarat wong kang iktikaf iku islamun Islam, wa aklu lan duweni akal, wanakoon lan bersih an haidin saking haid, wa nifasan lan nifas, wa janabatin lan junub. Fala yasihu mengko rasah apa iktikafu kafirin, iktikafe wong kafir, wa majnunin lan iktikafe wong gendeng, wa haidin lan iktikafe wong haid, wa nifasa lan iktikafe pira-pira wong kang nifas, wa junubin lan pira wong kang junub. Walamil tarda mongko lamun murtad sapa mutakifu wong kang iktikaf au syakira utawa mendem batola mongko batal apa iktikafe mutakif. Wala yakhrujulan ora kena metu sapa al mutakif wong kang iktikaf minal iktikafi saking iktikaf al manzuri kang den nazari illa li hajatil insani
angin krono arae hajat kemanusiaan, hajate manungso, mimbaulin bali saking nguyuh pipis wa waitin lan ngenge, wamalan barang fi maknauma kang ing dalem maknane baul wa wait kaguslin janabatin kadene atus janabat. Orang yang itikafnya itu itikaf wajib, itikaf yang kalau dinazari tidak boleh keluar dari masjid kalau kecuali ada urusan hajat kemanusiaan. Itikaf nazar itu seperti apa? Misalnya sampean nazar, saya nanti kalau apa itu bisa mendapatkan Mbak Reni, ya misalnya kalau bisa mendapatkan Mbak Reni, atau saya kalau jadi dilamar oleh Mas Bambang, bisa mendapatkan Mas Bambang, saya akan itikaf selama 1 jam di masjid ini, selama 1 jam pada malam ini. Nah, tentu pas ternyata apa maksud tujuan Anda terkabulkan, Mas Bambang melamar Anda, maka Saman harus itikaf sesuai waktu yang Saman tentukan sendiri, dan lamanya yang Saman tentukan sendiri. Kalau Saman terakhirnya 1 jam, berarti ya harus 1 jam itikaf, tidak boleh keluar kecuali kalau urusan apa, kecuali urusan hajat kemanusiaan seperti kencing dan berak. Ya. Au uzrin, utawa uzur min haidin saking haid. Nah, kecuali pas itikaf tahu haid ya harus keluar. Wa nifasan lan nifas. Fatakhruju mongko kena metu sapa almar'atu wong kang wong wadon minal masjid saking masjid li ajlihima krono arae haid wan nifas. Au udhun utro krono arae alasan mimarodin saking loro la yumkinu kang orang kungang apa makomu jumeneng ma'ahu sertane marot fil masjid ing dalam masjid, fil masjid ing dalam masjid. Pas tengah-tengah itikaf nazar, tahu-tahu datang penyakitnya kambuh, lambung atau apa yang tidak mungkin kita tinggal di masjid, maka kita harus keluar dari masjid. Berarti itikaf kita yang nazarnya 1 jam tadi cancel, gagal, besar harus diulang lagi kalau tidak sembuh. Biangkana maksudnya tidak memungkinkan untuk itikaf di masjid itu biangkana gambare kelawan yang ono sapa sahes iku yahtaju hajat sapa sahes li furusin maring pira-pira lemek, sehingga di masjid harus membawa banyak lemek, bawa kasur sampai Anda tidak perlu. Wa khatimin lan pelayan, wa toyibin lan petugas medis, wa tabibin lan petugas medis. Tidak boleh kalau sekiranya di masjid itu karena kita itikaf karena sakit, kita harus ditemani oleh petugas medis, oleh pelayan, dan banyak lagi kebutuhan, lah tidak bisa. Maka dengan demikian itikafnya ini harus, kalau memang sakit yang tidak bisa dimaafkan, ya memang harus keluar dari masjid, harus di-cancel itikafnya. Au ya khafu utawa kuatir sapa sahes tawi sal masjid ing nelas masjid kaisharin kadene wong kang ngurus, wa idra rubaulin lan wong kang beser sedikit kencing. Wa kharajalan karamatu bikauli musannifi kelawan dawe ke musannif la yumkinu, nyatane dawe la yumkinu. Wa kharajalan kejaba rek mau rek tapi kauli musannifi la yumkinu ila akhirih sapa al maradu wong kang loro al khafifu kang enteng kahuman kodene loro panas, khafifatin kang enteng,
fala yajuzu mengko ora wenang apa al khuruju metu minal masjid saking masjid bisa babiha sebab hukuman khafifan, kecuali kalau sakitnya itu hanya ringan-ringan saja, hanya karena panas biasa, maka tidak boleh keluar dari masjid, tetap harus tinggal di masjid. Web turun batal pal itikafu itikaf bil wati kelawan wati, mukhtaron bil wati kelawan jima, mukhtaron podo koiku ikhtiar sepel zakiron tur muhtaron hale ikhtiar sapa sahes zakiron tur hale iling sapa sahes bil itikafi maring itikaf. Aliman aliman tur ngerti sapa sahes bitahrimi kelawan keharumane wati dalam masjid ya wal tak boleh. Wa mubasyaratul mutakifi anapun utawi tetemune kulite wong kang itikaf bisyahwatin kelawan syahwat, kecekalan nyekel kulite berpegangan dengan istri, itikaf bareng sama istri di masjid pegang-pegangan tidak mati iku fatub tilu mongko batalake apa mubasyarah itikafau ing itikafe sahes in anzala lamun metu mani sebenarnya fa illa lamun ora inzal tak metu mani ya fala mongko ora batal apa itikaf. Sudah Kitabul Haji sampai di sini dulu. Awalan bisawaf. Untuk anak-anakku yang ngaji di TW, nanti bab haji kita teruskan di kelas. Untuk audien yang lainnya, mulai yang selama ini mengikuti pengajian Fathul Qorib saya ini, mulai dari awal Ramadan kemarin sampai hari ini, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada malam ini adalah hari yang terakhir. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bacaan Al-Fatihah pula. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan berbarokah. Untuk yang misalnya komen saya persilahkan, insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya jawab. Kalau kadang-kadang nggak ada waktu juga, jadi saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wabillahi hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.